turja syafa'atu kulli amrin awali muqta'ami wa sallallahu alaihi wa sallam. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtida'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa sahabati ajmain wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Musa bin Tahir bin Hasyim wa alawi rahimahullah ta'ala syekh kitab Sunnah Tabi wa usulihi wa fadilul mujrim min sisilatihi wa wa'ala bi asma'ihi wa amkinatihi bi anna Allah ta'ala yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin wa ala niyatil futur wa rusul wal muruh la salat jazil ruh wa taubatin nasuh wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap pengajian Sabtu subuh Masjid Al-Mudatsir. Baik, kita lanjut materi kitab Sunnah Taufik ila mahabbatillahi ala taqi. Minggu lalu halaman 10. Baris kelima wa faqulu biha saumuhu wa ayamuhu. 1 2 3 4. Wa qadahu ma fatahu min wajibati syar'i. Situ ya. Wa faqulu. Hah? 1 2 3 4. Dari fa'ilam yatu wajibat istina. Oke. Dari baris ke 4 akhir masuk ke 5 awal. Ya, itu aja deh. Ketemu ya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nababihi wa bi'ulumi fid-darin amin. Fa'ilam yatu wajibat istitabatuhu. Maka andai kata atau maka jika tidak bertobat itu orang yang murtad, wajib baginya istitabatuhu untuk meminta padanya suruh tobat. Jadi apabila tidak mau bertobat, maka wajib menyuruh kepada si murtad untuk tobat. Wala yuqbalu minhu, dan tidak diterima darinya ilal Islam, kecuali Islam. Awil qatlu, atau dibunuh, diperangi. Wa yaqtulu biha, dan batal dengan itu si orang yang murtad tadi. Saumu, puasanya, wa tayammum, tayamumnya, wa nikahuhu, nikahnya, qabla duhul, sebelum duhul, sebelum dicelupin. Ya. Qabla duhul, sebelum masuk, sebelum dicelup. Wakadha ba'dahu, dan sebagaimana ba'da
setelah duhul, setelah dicelup dimasukin, ilam yakut ilal Islam fil iddah, sekalipun dia tidak kembali kepada Islam fil iddah pada masa iddah, apa tempo cerai bagi seorang perempuan. Wala yasihu, dan tidak sah akdu nikahi, akad nikahnya. Wa tahrumu zabihatuhu, dan haram sembelihannya. Sembelihan. Wala yaris wala yuras, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Wala yusholla alaihi, dan orang murtad tidak boleh disolati padanya. Nauzubillah. Wala yughassalu, dan tidak dimandikan baginya. Wala yukaffanu, dan tidak dikafani. Wala yudfanu, dan tidak dikuburin. Wa maluhu faibun, dan hartanya faibun, menjadi harta muslim, maksudnya ditarik alih oleh Baitul Mal. Dah sampai situ dulu. Jadi masih murtad nih terakhir sebelum kita masuk ke materi yang lain. Orang yang sudah murtad terus tidak bertobat, maka wajib padanya untuk meminta tobat. Yang dimaksud di sini adalah setelah diketahui kemurtadannya. Kalau andai kata tidak diketahui, itu resiko dia. Jadi kemarin saya bilang murtad beda sama kafir, lebih ngeri murtad dibandingkan kafir. Kalau kafir jelas dari lahir kafir, atau udah gede dia kafir. Tapi kalau murtad pernah merasakan Islam, sirron wa'annya, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Salman Rushdie dulu tuh yang dari mana tuh, yang mau dibakar itu dari Turki ya, murtad kan. Terus apa tuh yang lain-lain misalnya, tapi dia sempat Islam. Nah itu yang diperangi, soalnya dia apa namanya mengkampanyekan atau saya keluar dari Islam, saya tidak percaya dari Muhammad. Nah yang model begini nih harus jangan dulu dibunuh, harus disuruh tobat, harus disuruh tobat. Tapi kalau sirron, wallahu bisa jadi diantara kita murtad. Nauzubillah min dzalik. Yang kemarin kita pelajari itu bisa jadi selama ini kita percaya minum obat yang menyembuhkan adalah obat bukan Allah, murtad itu. Bapak minum obat analgesik, ginjal, dekongestan, samurat, asam lambung, dan asam-asam yang lainnya, minum obat selama ini enak-enak aja, nggak tahu yang menyembuhkan adalah obat, murtad. Atau mempercayai sesuatu pekerjaan yang itu adalah menggantungkan pada itu pekerjaan, murtad. Makanya wa minal ma'lumi minad dini bid-darurah, ngaji tauhid akidah bab dasar kayak begini harus apa namanya bid-darurah, itu harus wajib paham, nggak boleh enggak. Namanya minal ma'lum, yang awal tuh minad dini bid-darurah, seperti apa namanya zina haram, mabok, judi, babi, anjing, itu aja harus paham orang Islam. Taharah, wudu, istinja, sholat, pembatalannya, puasa pembatalannya, sampai zakat pembatalannya, haji kan ada manasik, sampai situ dong udah. Jadi nggak perlu sampai paham hukum falas, pinjam duit di kredipo, belanja Shopee online, hukum sonhor, bukan urusan situ.
kejauhan, ya, terus mengendarai diri bukan, itu aja. Jadi akidah dasar-dasarnya itu dipelajari. Nah, wala yuqbalu minhu illa Islam, dan tidak diterima darinya kecuali Islam. Awil qatlu atau dibunuh. Dia harus jelas ini Pak. Jangan sampai Bapak nanti menganggap orang murtad bunuh aja. Ini negara hukum Pak. Nanti Bapak di penjara. Sekarang adalah proses hukum. Begini, ada orang nggak sholat. Saya tanya, itu murtad apa enggak? Halo, orang nggak sholat, murtad apa enggak? Ayatnya kan tadi, hadisnya antara sholat dan mutamidan, fakot kafaro, tiaron. Siapa yang ninggalin sholat sekali aja dia mutamidan sengaja, maka dia telah kafir. Jangan dibilang orang nggak sholat kafir, penjelasannya panjang. Ulama dibagi, Imam Syaukani itu Nailul Autar itu ada jelas banget itu, dibagi 3. Ada yang satu yang orangnya nggak sholat, maka dia tidak dihukumi kafir dengan catatan begini. Yang kedua, orang yang nggak sholat dihukumi kafir dengan catatan begini. Yang ketiga, orang yang tidak sholat maka ditakzir, dihukum. Oke, yang pertama, orang yang tidak sholat dihukumi kafir apabila mengingkarinya dan ngenyekaunya apa ya? Belakang apa? Dia mengingkari, istihana, menganggap enteng, meremehkan, bil qaul, bil fi'li, wala bil i'tiqad. Contoh, ente nggak sholat maghrib perasaan, atau ente nggak pernah sholat. Ngapain sholat? Nggak penting. Tuh, orang yang banyak sholat masih aja miskin. Tuh, yang nggak sholat kaya, yang bayar aja masih miskin. Ngapain? Allah itu tidak ditentukan oleh sholat. Jadi saya nggak sholat, nggak penting itu sholat. Begitu. Murtad itu, murtad nggak? Mengingkari. Tidak nanya sama temennya, namanya Gus, kamu nggak sholat? Tapi itu tidak dalam, lagi malas, malas. Tapi nggak mengingkari, tapi tidak mengingkari. Idul Fitri sembahyang dah. Lebaran ada, sholat di lapang. Dia mau gitu, pakai baju baru. Kamu kalau lagi di luar itu mabok, itu marah, jaga parkiran, udah pakai baju selek. Subuh baru pulang, ada bekas lem iPhone, mabok, lem iPhone, wah apply. Terus bekas minum apa, medras, apa itu kafir? Dia hanya mengingkari kok. Tapi hukum yang kedua, tidak dihukumi kafir. Pelakunya ya minal asar, maksiat aja, ninggalin sholat. Yang ketiga, ditakzir. Nah ini keras nih pendapat Imam Ahmad dan kawan-kawannya. Kalau Imam Syafi'i sebetulnya ada 2 pendapat. Pendapat yang kedua dan yang ketiga, tidak dihukumi kafir. Yang pertama dihukumi kafir, yang kedua adalah ditakzir. Pendapat kalau Imam Syafi'i, jadi lebih keras ya. Nah, kalau yang ketiga ditakzir dihukum. Jadi nggak sholat dihukum. Pemerintah urusan itu Pak. Saudi menerapkan itu. Saudi. Allahu Akbar. Masa nggak butuh toko. Karena ada aturan, siapa yang buka saat sholat ketahuan dia, maka izinnya dicabut. Izin dicabut. Nggak boleh lagi, masya Allah, keras. Dan itu berlaku untuk setelah sholat buka lagi. Tapi yang nggak sholat sebetulnya ada hukum di sana juga kan nggak ketahuan. Ada namanya polisi syariat. Sebenarnya Pak, polisi syariat Pak, keliling dia patroli mobil. Tulisannya jelas tuh, Surtatus Syariah. Polisi syariat, polisi apa syariat. Taktis dia masuk ke kampung. Ya saya tahu karena tapi dia periksa mana yang toko Pak
Urusan nggak sholat bukan wilayah dia, karena bisa aja kan alasan. Kamu nggak sholat, Pak Den, maksudnya tar. Kamu nggak sholat, kelas saya udah sholat gitu. Kalau ditanya, jadi bukan wilayah dia. Kalau ketahuan nggak sholat, ditakzir 7 tahun, 10 tahun, usia balik, pasca usia balik, gitu Bu. Fatul Mu'in 7 tahun hilang, ya kan? Diperintahkan sholat. Anak usia 7 tahun sudah di apa? Disuruh sholat. Apa namanya? Targhib wa tarhib, diancam dan dimintai apa namanya tuh, motivasi. Ayo nak sholat, misal kakek kadang misalnya, karena yang punya anak udah pada tua, kakek aku minta uang dong, nenek aku minta uang. Udah sholat belum tadi asar? Belum. Sholat dulu, nanti nenek kasih uang buat ibu. Itu kajian jawab. Bapak aku minta uang. Udah sholat belum asar, zuhur? Udah tadi. Udah sholat belum maghrib? Udah tadi. Bercanda gitu. Udah, ya udah kasih 2.000 gitu. 10 tahun nggak sholat, fatat ribuha, maka wajib dipukul. Tapi pukulnya bukan kayak pukul maling, digebukin udah kayak koramil, bukan. Anak kecil pukul pakai sekop, bukan. Emangnya maling. 10 tahun cukup disentil, ya kan? Pukul pantatnya atau jewer. Itu bukan itu selalu bukan. Kalau satu gampang itu mencederai, dan itu haram. Cukup dipukul tuh begitu kali, dipukul tuh maksudnya sambil diancam. Kalau sholat besok nggak ada uang jajan. Sekali nggak sholat potong 2.000. Seminggu nggak sholat hukumannya sebulan nggak ada uang jajan. Kira-kira takut kan dia? Nggak apa-apa, kayak kita aja. Ada polisi pakai helm, nggak ada polisi, ya sama. Anak kecil wah takut dapat jajan, jadi dia sholat. Nggak apa-apa, nanti lama-lama karena lillahi ta'ala begitu maksud ditakzir, maksudnya ditakzir. Balik jangan ditinggal Bapak Ibu, ajarin terus, dan itu dihukum harus lebih tinggi daripada murahiq yang usia 10 tahun sepupu, dan sampai masa dalam balik tetap harus diajarin sholat. Bisa supaya tidak murtad dan sebagainya, dan ketauhidan, ya. Baru itu kalau andai kata dia nggak mau bertobat, wajib walau minum Islam, tidak diterima Islamnya, murtad, nauzubillah. Dan kemarin dia percaya Allah, malaikat dan semuanya. Lanjut, wajib tulu biha somu, dan batal puasanya. Umpama di tengah-tengah puasa dia murtad dengan ucapan, dengan perkataan atau dengan itikad, batal puasanya. Wajib qada, wajib. Wa tayammumu, tapi murtadnya Ustaz 3 tahun, ya bayar berarti 3 kali puasa, 30 berarti 90 hari. Ya kan? Sebulan 3 tahun, kali 3 berarti berapa? 3 kali puasa Ramadan, itu wajib. Wa tayamumnya batal. Kalau dia tayamum. Wa nikahu qabla duhur, dan nikahnya sebelum bersetubuh, sebelum dicelup, sebelum dimasukin. Bisnikah, akad nikah, siang-siang habis makan, baik suami maupun istri murtad, alhamdulillah, maka diterima gak nikahnya? Batal. Maka sebutannya harus fasakh, harus dipisah. Setelah, kalau batal selamanya nggak boleh, kalau fasakh dipisah, batalnya dipisah. Tapi boleh nggak nikah lagi dia? Boleh, tapi harus nikah ulang, dan tidak boleh. Tapi kalau dibilang batal berarti ditakbir selamanya.
Tapi ini enggak, yang dimaksud batal tuh batal nikahnya, tapi boleh balik lagi enggak? Boleh, tapi nikah ulang itu maksudnya. Kalau batil ditakbir seperti menikahi ibu, batal sang kuliah gitu. Misal saya hilang dari 5 tahun, ketemu mau hilang ya saya, dicari ibu saya masih kecil kan gitu loh. Ya, saya udah 25 tahun, ibu saya 50 tahun kurang, tapi masih cantik, masih mahal. Terus saya jatuh cinta kepada ibu saya udah janda, nggak tahu kalau saya itu adalah anak, bisa menikah, ketahuan, terusin apa enggak nikahnya? Ya nggak boleh, harus batin dan tidak boleh selamanya. Kalau pasrah dipisah, tapi boleh nikah lagi kalau syaratnya terpenuhi. Ya kalau ibu udah bisa syaratnya tidak terpenuhi, atau rodoah menyusui satu susuan. Kemudian wakada ba'dahu illam yakut illa Islam fil iddah, seperti itu pula setelah didukul, jika dia tidak kembali ila Islam kepada Islam fil iddah, di dalam waktu iddah menikah, kemudian setelah diduhul, kemudian cerai, murtad nih, pengen rujuk balik, ya nikah ulang, sekalipun dia tidak kembali pada Islam. Kalau dia tidak cerai, kedua murtad, terus balik lagi ke Islam, nikahnya sah apa enggak? Saya sama istri saya bisa murtad, cerai enggak? Saya masih saya murtad, cerai enggak? Terus saya tobat, saya syahadatain. Pertanyaan saya nikah ulang enggak? Enggak. Boleh terus berdasarkan redaksi para ulama. Kafir juga sama seperti itu. Tapi kalau dia kembali, dia salah satunya bercerai, maka harus nikah ulang. Wala yasihu aqdu nikahi, dan tidak sah akad nikahnya. Si bujang perawan murtad salah satunya, tidak sah nikahnya. Ya kan menurut Islam ya kan tidak sah. Wa tahrumu zabihatuhu, dan haram sembelihannya. Haram sembelihannya. Wala yarisu wala yurus, nggak bisa diwarisi, nggak bisa mewarisi. Dapat warisan ya. Wala yusalla alaihi, dan tidak disolatkan. Orang murtad tidak disolatkan. Wala yusbutu salu, dan tidak dimandikan. Wala yukafaru, dan tidak dikafani. Ini untuk yang dimandikan, dikafani, dan dikuburin, para ulama tidak sependapat. Saya katakan ya. Kenapa? Ini masalahnya. Sebagian ikhtilaf perbedaan ulama adalah kalau seandainya si murtad ini memang muamalahnya kepada Islam atau tidak enak kepada yang suahibul musibah, ya, keluarga besar ini kepada keluarga mereka. Misal si fulan punya orang tua murtad, si fulan punya orang tua murtad. Si fulan ini orang Islam, urus masjid, hadis segala macam, meninggal bapaknya, murtad tadi ya. Ini pernah kejadian di kampung saya. Terus dibilang, ini gimana bapaknya? Disolati apa enggak? Enggak boleh. Dimandiin, mandiin, dikafani, dan dikuburi di kuburan Islam. Enggak apa-apa, karena khawatir takut mencederai, melukai perasaan anaknya. Tapi kalau disolatin mutlak tidak boleh, disolati murtad tidak boleh. Tapi kalau dimandiin, dikuburin, dikafani, masih boleh menurut ulama. Karena itu tadi ketersinggungan dalam masalah sosial kemasyarakatan, seperti itu. Wa maluhu baikun, dan hartanya menjadi harta muslim, jadi kembali diambil oleh muslim.
Nah, konsekuensinya adalah kemarin tuh ada yang nanya siapa ya, saya Haji Faisal, mana ya Haji Faisal ya namanya ya, ada kan ya yang di situ tuh yang suka berteman sama Ustadz itu, dia nanya sama saya, Ustadz, kalau orang murtad itu sehari-harinya kan, maksud saya dia dari masa balik, katakan usia 50 murtad, ya kan, 55 Islam lagi. Nah dari usia dia sebelum itu, apakah amalannya itu diterima apa enggak? Ngerti enggak Pak? 13 tahun balik, muslim sampai 50 murtad, kan gitu ya. 50 sampai 55 murtad tuh 5 tahun. Pertanyaan saya adalah, apakah dari rentang waktu 13 tahun sampai 50 itu amalan dia diindep, maksudnya apa dihapus hilang begitu saja, kemudian pada usia 55 dianggap baru lagi. Nah yang 5 tahun ikut prosesi Islam, wajib pondok, sholat, puasa wajib, kalau haji batal pulang, kalau haji pulang, dia udah pernah haji murtad pulang, kodok pokoknya semuanya 5 tahun itu. Tapi masalahnya dari 13 sampai 50 amalannya gimana? Itu jadi masalah. Nah, maka kata ulama, amalannya habitat amalu, hangus amalannya, hangus amalannya dari 13. Jadi sebelum itu dia nggak punya amal sama sekali Pak. Masya Allah, rugi banget ya. Soal tahajudnya, jamaahnya, zuhurnya, nggak ada apa-apa dah. Dianggapnya sudah tidak mempunyai nilai. Ya Allah. Seperti itu. Apa namanya? Ayatnya itu Ustaz, surah Al-Baqarah itu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa may yartadid, dan siapa yang murtad minkum dari kalian an dinihi, dari agamanya, fayamut, kemudian dia orang mati, wa huwa kafir, dan dia dalam keadaan kafir, faulaika, maka itulah habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, maka hangus amalannya di dunia dan di akhirat. Jadi pertanyaannya udah kejawab tuh, saya kemarin datang kan, apa namanya, orang murtad amalannya terputus habis sudah. Jadi dihitung lagi dari usia 55 tahun. Orang itu ibadah rugi, sial orang yang begitu. Dan konsekuensinya haram nikah lagi, haram menikah, hak waris dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, saya ada acara lagi, harus ikut isi kajian subuh sebagai pemateri di daerah dekat Cipulir. Jadi forum subuh gabungan saya sekarang. Itu Pak Haji Idam ya, tidak ada pertanyaan dulu ya. Pas berangkat sampai sana materi. Mohon maaf lahir batin kalau tidak mau masuk.